Baik, kalau begitu malam ini kita buka di Roma 12. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Kita baca satu ayat saja. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur padamu ya Bapa, kami punya waktu dan juga kesehatan yang telah Engkau berikan. Biarlah kami sebentar saja merenungkan firman-Mu sehingga kami bisa teringat ya Bapa bahwa Engkaulah yang memanggil kami untuk di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya. Jadi hari ini saya ingin mengajak untuk mengingat lagi panggilan dari Tuhan bagi kalian. Kalian sekolah teologi, itu sudah pasti, itu kan kalian udah tahu ada panggilan. Panggilan pertama-tama, coba kalian ingat panggilan yang kalian pernah rasakan pada saat sebelum kalian datang, sebelum belajar. Panggilan itu seperti apa? Banyak rupanya, ya. Kalau saya sendiri, saya bersaksi, saya sangat bersyukur. Waktu dulu saya sekolah minggu, saya kan di GKJ Sunter. Itu ada satu guru sekolah minggu, sekarang ada di Kalimantan Barat, saya kenal. Itu hampir sebenarnya jadi bibi saya. Itu dulu pacaran sama paman saya. Dan dialah yang sebenarnya yang pertama kali ngajak saya pergi ke gereja. Ya, sangat bersyukur sebenarnya, dia orangnya sangat baik dan penuh dengan itu ya, kasih ya, dengan lemah lembut mengajak kita ke sekolah minggu, dan dia juga guru sekolah minggu. Bagaimana saya bisa bersaksi bahwa sebenarnya dia sangat rindu. Dia sekarang guru TK SD gitu ya di Kalimantan Barat. Dan saya ada sedikit bercakap-cakap terakhir ini, itu bilang rindu lah segala macam, karena waktu saya kecil saya ingat sekali siapa yang membawa saya ke sini. Maksudnya yang membawa saya mengenal Tuhan. Walaupun dari kecil, ya, dari kecil. Panggilan dari kecil memang saya sudah banyak. Jadi saya merenung nih akhir-akhir ini. Jadi dari kecil bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan. Walaupun tidak disadari, Tuhan memanggil kita. Bagaimana tiap dari kalian itu dipanggil caranya? Ya, Tuhan, jadi ingatlah panggilan itu saat itu. Saya waktu kecil, waktu remaja, ada walaupun saya ke karismatik ya, saya kan pernah sempat juga. Saya dulu di GKJ Sunter itu, dulu itu Pak Suhento yang mimpin sebenarnya, dan saya nggak gitu ingat sebenarnya kenal sama Pak Andrew gitu ya. Saat itu nggak gitu kenal, karena kan cuma ketemu palingan 1-2 tahun. Pasti Pak Suhento pergi ke Amerika habis itu kan. Saya masih lama di GKJ situ. Nah sebenarnya pas remaja saya pindah ke karismatik gitu, ke karismatik. Nah pada saat remaja itu di karismatik ya, kan kalian tahu terus mana kalau karismatik itu penuh. Ayo semuanya, angkat tanganmu, dengarkan suara Tuhan. Penuh dengan seperti itu, dengarkan suara Tuhan yang berbisik dalam hatimu. Dengarkan panggilan. Memang saat itu saya merasa saya terpanggil saat itu di karismatik. Bayangin, ya. Coba dengarkan firman Tuhan di dalam hatimu, dengarkan dengan seksama bagaimana segala macam. Terpanggil sebenarnya. Bagaimana saya merasa bahwa saya mau menjadi pelayan firman Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup
hidup saya. Pakai saya saat itu di karismatik. Tapi ternyata memang ada orang yang memang mau dipakai dengan murni, Tuhan juga pimpin akhirnya. Saya bisa sampai di sini. Bagaimana pada saat itu saya memang benar-benar terpanggil. Saya terpanggil, saya benar-benar mau menjadi pelayan Tuhan, bagaimanapun caranya. Akhirnya Tuhan tuntun saya, dan benar-benar tuntunan Tuhan saat itu, pada saat saya benar-benar ingin menjadi pelayan Tuhan, sampai di sini. Dan Tuhan, bukan proses yang mudah loh, tantangannya berat saya sampai di sini. Mungkin ada beberapa yang pernah saya ceritakan kisah saya sampai di sini. Itu sampai di jalur yang tepat lah orang bilang. Panggilan Tuhan sampai di jalur yang tepat. Tetapi ternyata saya harus ketemu penyaringan dulu. Benar gak saya itu mau melayani Tuhan? Atau cuman euforia biasa saja? Atau cuman kayak gara-gara di karismatik gitu? Oh gitu kan, dibangkit-bangkitkan, ayo dengarkan suara Tuhan, bagaimana kalian bisa mempersembahkan hidup semuanya. Dibangkit-bangkit. Dan penyaringannya adalah saat itu saya SMA kelas 1-2. Saya suka ke gereja sini naik motor sama adik saya. Dan suatu hari motornya hilang. Dan itu salah satu cobaan menurut saya. Ya, motornya hilang. Dan entah kenapa ada salah paham, papa saya sama Pak Suhento salah paham entah apa gitu ya. Jadi papa saya marah besar. Ini gereja nggak bertanggung jawab. Ya, pokoknya gitu. Jadi kalian akhirnya di ultimatum sama papa saya. Kalian nggak boleh ke gereja itu lagi. Wah, itu gereja nggak benar. Gini semuanya. Wah. Saat itu usia masih 2 SMA, masih 17 tahun. Itu benar-benar penyaringan dari Tuhan. Saya kasih tahu. Kalau saya akhirnya ya sudahlah, nggak bertahan, saya nggak berdiri di sini. Ya, penyaringan dari Tuhan pasti ada di tempat kalian masing-masing. Ya, kalian terpanggil, iya, kalau gitu terpanggil. Tapi Tuhan tidak serta-merta membiarkan panggilan itu tidak panggilannya harus diperkuat gitu orang bilang. Tuhan perkuat panggilannya. Ya. Diuji oleh Tuhan. Benar gak kamu benar-benar terpanggil, benar-benar ingin sekali menjadi hamba Tuhan. Kalau cuma masalah kecil aja, cuma masalah motor hilang atau tidak mendapat dukungan dari orang tua, akhirnya kalian memilih untuk ya sudahlah, mengalah. Panggilan kamu terlalu lemah. Kalau nanti di suatu hari di pelayanan, di tempat pelayanan yang sesungguhnya, itu tantangannya jauh lebih besar. Karena Tuhan ingin membuat kamu memberitahu kamu bahwa melayani Tuhan tidak mudah. Benar. Melayani Tuhan tidak mudah. Tantangannya besar. Bukan cuman pertentangan dari orang tua. Seluruh dunia akan menentang kamu. Itu yang Tuhan ingin kasih tahu. Orang tua. Makanya Tuhan bilang, saya mau bawa pedang antara anak dengan orang tua. Ya, bukan damai. Ya memang saat itu kayaknya kayak perang saya sama orang tua saya. Saya ngumpet-ngumpet kucing-kucingan pergi ke gereja. Bayangin. Saat itu tahu gak? Di Grafe juga dikobar-kobarkan jadinya soal misalnya ya gitu, kesaksian hidup.
Jangan menyerah kalau cuma gara-gara tantangan kecil segala macam. Sekarang jarang saya dengar. Ini lebih ke arah doktrinal dulu. Kalau dulu benar-benar devosionalnya banyak juga. Karena memang semua yang waktu itu ikut ya, karena belum terlalu besar ya, baru 10 tahun Grape nggak nyampe kayaknya. Itu orangnya tantangannya hampir mirip, yaitu adalah pertentangan dari keluarga, pertentangan dari saudara, dikucilkan, dijelek-jelekan. Wah, kalian ikut pengajaran sesat dan lain-lain. Mirip. Kalian, saya tahu ada beberapa di sini mungkin keluarga ada yang, aduh mau jadi hamba Tuhan, mendingan kalian itu deh ambil jurusan akuntansi, ambil jurusan apa yang lain yang jadi hamba Tuhan. Susah, ginilah gitulah segala macam. Ada yang tidak didukung orang tua. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Saya pernah mengalaminya. Bagaimana panggilan Tuhan dalam hidupmu? Dan itu salah satunya adalah pembentukan dari Tuhan. Karakter itu dibentuk oleh Tuhan. Mari kita baca di Roma 9 ayat 21 sampai 22 aja. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk binasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya. Jadi kita bagaikan, kalau di karismatik ya, saya kan mengenang, akhirnya mengenang lagunya juga. Kan ada lagu bagaikan bejana siap dibentuk, ya kan? Bagaikan seorang bejana, bagaikan sebuah bejana. Coba Anda bayangkan, di tanah liat kalian mau dibentuk jadi bejana seperti apa? Itu digencet, ya, digencet, ditekan, segala macam untuk biar bisa menjadi bejana. Makin indah, makin tekan, ulang lagi, pecahin lagi, ulang lagi supaya dia lebih lembut, lebih lembut. Salah, ulang lagi. Itu prosesnya, proses dari Tuhan. Bagaimana kalian dibentuk oleh Tuhan? Kalau kalian mau menjadi perkakas yang mulia, prosesnya banyak, nggak semudah itu. Saya cuma kasih tahu aja yang seperti itu. Sisanya masih banyak juga, bukan cuma satu itu. Itu memang momen saya itu pertama kali saya kaget, karena itu benar-benar tantangan dari Tuhan. Momen yang paling saya ingat yaitu adalah satu itu. Saya harus memilih, kayak memilih mau menuruti orang tua atau menuruti Tuhan. Benar-benar itu pilihan yang sulit. Waktu itu umur saya 17 tahun saja, ya, umur saya 17 tahun. Akhirnya dengan dukungan juga dengan senior-senior yang di sini, dengan pimpinan Tuhan juga, saya pun akhirnya mencoba untuk mengikuti kebenaran. Benar-benar harus, waktu itu ketahuan kan dimarahin kan. Kita umur 17 tahun loh, masih di sekolah masalahnya. Aduh, benar-benar saat itu. Sudah, habis itu kan agak tenang. Mau kuliah teologi juga. Dari paman saya ngeledekin, dari siapa semua ngeledekin. Nah, mau jadi pendeta ya, itu tantangannya begitu, ya kan, segala macam. Dan benar-benar waktu itu saringan Tuhan itu benar-benar buat saya itu benar-benar tersaring. Bagaimana benarkah kamu mau benar-benar saya pakai? Tuhan tanya gitu, tersaring dengan saringannya. Benarkah? Ya. Dan akhirnya memang kita harus
mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita cuma bilang, Tuhan pakailah tubuhku untuk persembahan yang hidup, tapi nggak bisa dibentuk, nggak mau dibentuk, nggak mau dikasih ini langsung nangis, nggak jadi pulang kampung. Ya sudah. Mungkin sekarang Aspera lagi merasakannya, mungkin, ya kan? Kalian sudah tahu ceritanya. Itu saya bilang salah satu pembentukan dari Tuhan. Itu cuma asa berapa? Itu orang tua, bukan keluarga. Ya, anggap itu SKS dari Tuhan. Ya, kalau keluarga rasa malu kalian sudah digoncang-gancingkan, masih mau mengikuti kebenaran, nah itu yang Tuhan akan pakai kalian dengan baik. Ya, Tuhan pasti pakai kalian. Lihat saya, buktinya. Saya dengan pasti, dengan yakin, Tuhan tolong pakai saya. Dengan yakin, walaupun apapun tantangannya, ya, kalian kalau ada tantangan sedikit saja, kalian mundur, kalian, kata Tuhan, tidak layak untuk menjadi pelayan. Pelayan Tuhan bukan pekerjaan yang gampang, saya bilang, bukan pekerjaan yang gampang, karena pekerjaan yang akan meyakinkan orang, meyakinkan kamu, meyakinkan orang untuk beriman kepada Tuhan, yang ditentang oleh dunia. Bayangkan, kalau kamu aja sendiri nggak bisa berjuang, gimana kita mau yakinkan orang untuk berjuang? Nggak bisa. Pernah nggak saya merasakan terpuruk sampai nggak ada uang? Pernah. Makanya dari itu saya bilang, Astri, siapapun nggak punya uang, kasih tahu saya. Saya pernah merasakannya. Saya tahu. Maka dari itu, saya yakin Tuhan membawa saya ke sini, mengajak kalian untuk ingat bahwa Tuhan memang membentuk kita semua untuk menjadi hambanya dengan caranya masing-masing. Saat ini, jika kalian ada kesulitan apapun, doa pada Tuhan. Ingat panggilan yang pertama kali kalian rasakan, ya. Ingat dan berserulah pada Tuhan. Minta kekuatan, intinya. Minta kekuatan dan selalu ingat bahwa Tuhan pasti memakai hambanya yang memang sudah bertekad untuk mengikutinya dengan baik. Untuk hari ini saya akhiri renungan hari ini. Jadi kalian harus ingat bahwa jika kalian memang ingin mempersembahkan hidup kalian, apapun tantangannya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan ada di pihak kalian. Ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Banyak orang lain yang sudah pernah mengalami hal itu. Mungkin kalian merasa kalian melihat teman-teman kalian sekarang nggak ada yang seperti kalian. Salah. Pendahulu kalian ada yang seperti itu. Dan kalian harus ingat, berdoa pada Tuhan, minta kekuatan. Jika kalian sudah kayak lemah, panggilannya merasa lemah dan kayaknya ingin menyerah, itu yang harus kalian ingat. Kalian harus berdoa pada Tuhan, meminta kekuatan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada di sini. Kami ingat bagaimana kami dulu sebelum dipanggil, biarlah Engkau yang memimpin kami, membentuk kami untuk menjadi hamba-Mu yang baik, ya Bapa, yang berkenan dan sesuai dengan keinginan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi sedih